warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rima Hendrini Putri, mahasiswi Universitas Riau, jurusan Manajemen Sumber Daya Perairan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan. Tanpa mengurangi rasa hormat, di sini saya akan memperkenalkan dosen pengajar fisika dasar yaitu Bapak Ronald Mangasi Hutauruk STMT, dan juga asisten dosen fisika dasar yaitu Bang Fajri Ramdan. Baik, langsung saja kita ke materi yang akan kita bahas pada hari ini, yaitu tentang fluida statis. Fluida statis merupakan salah satu cabang ilmu sains yang membahas karakteristik fluida saat diam. Biasanya membahas mengenai tekanan pada fluida ataupun yang diberikan oleh fluida berupa gas dan cair pada objek yang tenggelam di dalamnya. Fluida statis adalah segala sesuatu yang berada dalam keadaan statis atau tidak bergerak. Pada fluida statis, arah ke bawah menunjukkan bahwa Y merupakan garis tekanan positif. Adapun rumus tekanan yaitu gaya dibagi dengan luas alas atau penampang. Lanjut, adapun contoh soalnya yaitu jika pada gambar benda memiliki 2,4 meter ketinggiannya, maka tentukan tekanan pada gambar tersebut. Nah, penyelesaiannya yaitu tekanan sama dengan massa jenis zat cair yaitu 1000 kg per meter kubik dikali gravitasi yaitu 9,8 meter per second kuadrat dan dikali dengan jarak ke permukaan zat cair yaitu 2,4 meter. Nah, maka didapatkan hasil tekanannya yaitu 23.520 Pascal. Lanjut soal kedua. Berapa tekanan jika P ATM yaitu 101.300 Pascal? Pada soal nomor 1, sudah diketahui bahwa tekanan pada benda adalah 23.520 Pascal. Sehingga pada P ATM sama dengan 101.300 Pascal, sehingga pada P ATM akan menjadi 0,23 atau 23%. Hal ini menunjukkan bahwa ketika kita menyelam pada kolam dengan kedalaman 24 meter, maka kita akan mengalami tekanan 23% dari tekanan ATM. Next, kekuatan daya apung yaitu sebagian kecil es di atas permukaan. Jika objek kecil dari liquid, maka objek akan mengambang. Ketika benda itu mengambang, maka objek kecil dari liquid bahwa gaya apung sama dengan berat benda. Rumusnya yaitu Rho atau massa jenis suatu benda sama dengan massa benda dibagi dengan volume benda, atau massa benda sama dengan Rho atau massa jenis suatu benda dikali dengan volume benda. Lanjut, sebenarnya banyak rumus umum yang digunakan, yaitu gaya sama dengan 1 dikurang volume liquid dibagi dengan volume objek, atau gaya sama dengan 1 dikurang massa jenis objek dibagi dengan massa jenis liquid. Next, kekuatan terhadap dinding bawah air. Ini adalah contoh soalnya di mana berdasarkan gambar, tentukan fraksi permukaan jika memiliki ketinggian 2,5 meter, massa jenis 1000 kg per meter kubik, dan lebar dinding adalah 10 meter. Seperti yang kita lihat,
ini adalah bentuk penyelesaiannya. Nah, ini adalah penyelesaiannya dengan hasil akhir gaya sama dengan 384.160 Newton. Nah, lanjut. Mengukur tekanan dan tekanan total formula. Nih, formula. Yaitu dengan rumusnya P tekanan sama dengan P total dikurang P ATM. P total sama dengan P tekanan ditambah P ATM. Next. Lanjut kita materi tentang prinsip Pascal. Prinsip Pascal menyatakan dalam wadah tertutup yang berisi cairan, tekanannya sama di setiap tempat. Jadi, jika kita menekan fluida dalam satu arah, maka tekanan akan berpindah ke sekeliling fluida. Rumusnya yaitu tekanan sama dengan gaya tekanan bejana 1 dibagi dengan luas penampang bejana 1 sama dengan gaya tekanan bejana 2 dibagi dengan luas penampang bejana 2. Lanjut, mengambang di beberapa lapisan. Konsepnya yaitu daya apung sama dengan W lapisan liquid sama dengan Mg liquid sama dengan massa jenis liquid atau PL. Nih, PL adalah massa jenis liquid dikali dengan VL yaitu volume liquid dan dikali dengan gravitasi atau G. Daya apung totalnya yaitu ini BF totalnya yaitu daya apung 1 atau BF1 ditambah dengan BF2 yaitu daya apung 2. Lanjut. Nih, berat benda yang terendam. Berat benda yang terendam itu BF sama dengan perubahan cairan. T sama dengan Mg kurang BF. BF sama dengan W dikurang WAP P liquid. Volume liquid dikali gravitasi. Volume liquid sama dengan W dikurang WAP dibagi tekanan liquid kali gravitasi. POBJ sama dengan MOBJ objek. OBJ ini adalah objek. Dibagi volume liquid sama dengan M objek per BF. BF ini hasil MOBJ dibagi BF per tekanan liquid dikali gravitasi. Lanjut. Nah, apa yang membuat benda tersebut tenggelam? Nih, benda ini apa yang membuat benda tersebut tenggelam? Anggap yang pertama adalah suatu kondisi ketika objek tanpa ada tambahan bobot di atas. Gitu. Lanjut. W objek sama dengan M dikali G sama dengan BF kuadrat. BF2 sama dengan pengganti cairan tambahan. Mg objek sama dengan Mg cairan tambahan. Mg objek sama dengan tekanan dikali dengan volume dikali dengan gravitasi cairan pengganti. Mg objek sama dengan massa jenis liquid dikali dengan volume liquid dikali dengan gravitasi. Mg objek sama dengan massa jenis liquid dikali dalam kurung dikali dengan L kuadrat kali Y baru dikali dengan gravitasi. Maka massa sama dengan massa jenis liquid dalam kurung dikali dengan L kuadrat dikali Y, atau
massa sama dengan massa jenis liquid dikali dengan delta V sub mergaya. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Di sini kita sama-sama belajar. Untuk itu saya meminta bimbingannya untuk bisa menjadi lebih baik ke depannya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.